ketika investor masuk, maka pengurangan pengangguran, lapangan kerja terbuka ya. Ini sangat manfaat sekali. Jangan-jangan nanti investor besar masuk, kita kalah saing. Ini Kota Tegal apa sih jadi dirinya gitu kan. Pertumbuhan investasi setiap tahun cukup bagus Mbak, trennya cukup bagus. 2024, 2025 Kalau dengar kata penanaman modal, pasti banyak orang langsung mikirnya investasi besar kan? Tapi sebenarnya, apakah penanaman modal ini juga bisa berdampak langsung pada UMKM dan masyarakat lokal? Hari ini kita ngobrol bareng Bapak Zainal dari Pansus 5 DPRD Kota Tegal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat. Aduh. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol tentang Raperda penanaman modal yang sedang dibahas di Pansus 5 nih Pak. Baik, ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Boleh. Bisa Bapak jelaskan apa sebenarnya tujuan utama Raperda penanaman modal bagi Kota Tegal ini Pak? Iya betul. Dan perubahan apa yang paling ingin dicapai lewat aturan ini? Nah, baik. Terima kasih Mbak, siapa ya? Mbak Marsha. Mbak Marsha ya. Baik Mbak Marsha, luar biasa. Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi baru rapat pagi, siang ini saya Mbak Marsha untuk ngobrol berkaitan dengan penanaman modal. Betul Mbak Marsha, kita memang Pansus 5 lagi pembahasan terkait dengan Raperda penanaman modal Kota Tegal. Sebelumnya memang sudah ada di tahun 2015 ya. Tepatnya di Perda nomor 3 tahun 2015 kita punya perda tentang penanaman modal. Tapi karena ada undang-undang Cipta Kerja, jadi UU CK, maka ada penyesuaian-penyesuaian yang pasal-pasal atau di dalam perda ini tidak relevan kembali. Dan ini memang menjadi semangat kami di DPRD juga, bagaimana Kota Tegal ini ya untuk berkaitan Raperda penanaman modal bisa diperbarui dan regulasinya sudah kekinian, harusnya begitu. Nah ini yang saatnya kita untuk membahas, dan kemarin dinamis juga Mbak Marsha. Jadi ketika kita melihat bahwasanya UMKM di Kota Tegal juga menjadi visi wali kota, terus juga kita bagaimana dengan Raperda ini nanti membuka para investor itu untuk juga mudah dan tertarik ke Kota Tegal. Karena juga ini mandat dari kementerian atau pemerintah pusat, harus perdanya disesuaikan dengan peraturan baru. Nah ini kami tentunya muatan-muatan lokal yang berkaitan dengan UMKM juga menjadi perhatian kita Mbak Marsha. Jadi semangatnya UMKM lokal bisa sinergi nanti dengan para investor dan terciptanya iklim investasi yang kondusif. Betul. Baik, mungkin dengan hadirnya Raperda ini mungkin banyak UMKM yang khawatir Bapak. Bagaimana sih DPR memastikan bahwa masuknya investasi nanti tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga benar-benar bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Iya betul Mbak Marsha. Jadi Kota Tegal itu pertumbuhan investasi setiap tahun cukup bagus Mbak, trennya cukup bagus. 2024, 2025 kita capaian investasi di Kota Tegal itu meningkat terus. Ya, ketika melihat potensi para investor melihat Kota Tegal itu menjadi penyangga dua kabupaten kota ya, kabupatennya Brebes dan Kabupaten Tegal. Maka ini potensi yang ada di Kota Tegal dengan minimnya wilayah, luas wilayah juga kita minim ya. Terus juga penduduk kita ya juga sedikit ya, hampir 300 ribu jiwa ya. Nah ini yang ternyata ada keunikan pertumbuhan investasi itu dari sisi perumahan dan sisi sektor kuliner Mbak. Nah ketika investasi di faktori, di pabrik, industri, karena memang kita nggak punya luasannya, walaupun ada di daerah Jalan Mataram itu ada wilayah-wilayah yang memang peruntukannya untuk industri, tapi tidak besar, ya. Sehingga ini di Raperda ini jangan khawatir untuk UMKM di Kota Tegal, UMKM lokal ya. Kita sudah ada pasalnya yang berkaitan dengan kemitraan. Kemitraan.
kemitraan dan UMKM. Dan ini juga mandatori ataupun dari Kementerian Investasi, bahwa bagaimana UMKM lokal juga dilibatkan untuk masuk dalam investasi yang peruntukannya. Jadi misalkan nih ada PT Dongcai, ya, PT Dongcai butuh kardus untuk packing, maka kemitraan itu bisa diambil dari UMKM lokal untuk bahan kardusnya. Yaitu namanya bagaimana kemitraan UMKM itu dengan lokal terjalin terhubung. Nah ini kita masukkan dalam muatan lokal di Raperda ini, insya Allah sudah melindungi dan menjawab keresahan dari UMKM Kota Tegal. Nah, jangan-jangan nanti investor besar masuk, kita kalah saing. Tidak, jangan khawatir. Kami memasukkan di muatan lokal di Raperda ini, kemitraan UMKM menjadi wajib. Wajib, Mbak. Bukan, kalau wajib berarti itu harus, lebih tinggi harus ya. Jadi kalau wajib, nanti kalau enggak ada sanksinya. Sanksinya administratif, sanksinya nanti teguran. Karena juga di Raperda ini, proses pembinaan dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan juga sangat luar biasa. Yang pertama, investor juga nyaman, mudah perizinannya, ya. Terus peta potensi Kota Tegal juga muncul. Terus 3, UMKM juga terlindungi, ya. Yang 5, kondusif dalam hal investasi yang kondusif. Ini prinsip yang kami bawa, bagaimana nanti hadirnya Raperda penanaman modal ini menjawab para investor yang masih ragu ataupun ini Kota Tegal apa sih jati dirinya gitu kan. Ternyata kita di lihat datanya paling besar adalah di kuliner, Mbak, kuliner. Jadi kalau ke Tegal belum makan sate berarti belum ke Tegal. Gitu. Betul. Oke, yang terakhir Bapak, setelah Raperda ini, Raperda penanaman modal ini disahkan, peran apa yang akan dijalankan DPRD untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan masyarakat Kota Tegal, Pak? Betul. Baik, Mbak. Jadi kalau peran DPRD kan memang ada 3 fungsi ya, Mbak. Legislasi, budgeting, sama pengawasan ya, controlling ya. Nah, kita setelah nanti Raperda disahkan, nanti kita kawal juga bagaimana perwalnya, peraturan wali kotanya. Karena penting peraturan wali kota ini mengatur teknis-teknis yang sifatnya itu harus masuk dalam peraturan wali kota. Nah, kalau perawalnya ini delay, maka perda ini belum bisa diimplementasikan secara sempurna. Nah, jadi karena ada mandatori atau amanah-amanah di pasal-pasal tertentu yang memang dibunyikan, diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. Nah, kami akan dorong OPD terkait bagaimana perwal setelah perda ini selesai, perwal langsung running, langsung jalan. Dan juga kami tetap pengawasan dalam hal ketenagakerjaan, ya, penanaman modal juga yang nanti bermanfaat, Mbak. Ketika investor masuk, maka pengurangan pengangguran, lapangan kerja terbuka, ya. Ini sangat manfaat sekali. Dan amanah dalam Raperda ini juga ada amanah untuk membuat peta potensi investasi, ya, peta potensi investasi. Jadi ketika ada peta potensi investasi, ini kita mau menjual Kota Tegal itu mudah loh, Mbak, gitu. Oh, ini ada daerah ini, potensinya ini, petanya seperti ini, potensinya ini untuk investasi, itu mudah jual ke investor. Tapi kalau sekarang kan kita belum punya. Nah, ini nanti di perda ini ada yang namanya perencanaan dan juga menyusun peta potensi investasi dalam modal, gitu. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak Marsha. Ya, semoga Raperda penanaman modal ini benar-benar menjadi langkah positif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bagi Kota Tegal. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.